warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Podcast Manja. Podcast kali ini akan membahas mengenai kehidupan dunia pasca SMA. Nah, teman-teman gimana kabarnya nih? Semoga kita semua selalu sehat ya. Kali ini aku Puput dan juga aku Putra. Sebagai host dalam podcast kali ini sudah bersama dengan dua narasumber yang pastinya keren banget nih. Nah, kalian sering dengar kan ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu kita lebih baik kenalan dulu nih. Halo Mbak Hafi, halo Mbak Aurel. Halo. Halo Puput, halo Putra. Nah, dari Mbak Hafi dulu ya. Mbak boleh kenalan nih nama lengkap, terus alumni tahun berapa sama sekarang kuliah di mana? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama aku Nur Hafifah, biasa dipanggil Hafi atau Pipa. Sekarang alumni 2018 dari SMA Negeri 1 Anjatan dan sekarang berkuliah di IPB University. Oke, kemudian Mbak Aurel boleh kenalan dulu. Halo semuanya, kenalin aku Aurel Afidia Pramesti. Kalian bisa panggil aku Aurel atau apapun terserah kalian. Aku angkatan 2019, lulusan Semanja juga. Dan sekarang aku kuliah di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Nah, udah pada kenalan kan? Selanjutnya kita bakalan ngobrol-ngobrol mengenai dunia perkuliahan yang akan dipandu oleh Putra. Oke nih Mbak, gimana nih kabarnya? Untuk Mbak Hafi sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh, kalau kesibukan belakangan ini tuh apa sih Mbak? Sekarang lagi liburan ya, jadi kesibukannya paling rapat, terus tuh lagi nyusun proposal PKM juga, dan rapat lagi. Padahal liburan ya, tapi kesibukannya rapat kayak gitu. Wah, sibuk ya. Itu juga. Kalau Mbak Aurel sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalau kesibukannya apa nih? Aku juga sebenarnya nggak sibuk-sibuk amat, karena benar kata Mbak Hafi, bulan-bulan ini tuh lagi bulan-bulannya liburan, dan aku juga alhamdulillah dapat liburan yang cukup lama. Dan ya selama liburan ini kita cuman disibukkan sama rapat-rapat aja sih, karena kuliah juga nggak ada, apapun kegiatan juga kita dibatasi, paling cuman rapat di malam atau siang hari aja. Oke, jadi karena pandemi kita dibatasi ya, tapi kita harus tetap semangat. Oke, kita langsung ke pertanyaannya aja ya. Pertanyaannya nih, motivasi lanjut kuliah apa sih? Apa kuliah itu penting? Sepenting apa sih? Untuk Mbak Hafi sendiri gimana? Oke, kuliah. Kenapa aku milihnya lanjut kuliah? Karena kita ini kan dari SMA Negeri 1 Anjatan, yang mana basicnya kita dipersiapkan untuk kuliah. Jadi mau nggak mau kita harus melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa alasan berkuliah lagi? Karena dengan menuntut ilmu seperti yang entah sabda atau siapa ya, bahwa Allah akan meninggikan derajat orang yang berilmu ataupun menuntut ilmu. Jadi dengan kita menuntut ilmu, kita secara nggak langsung akan meninggikan derajat kedua orang tua kita. Yang awalnya belum ada lulusan sarjana di situ, tapi dengan kita menempuh jenjang kuliah dan insya Allah menjadi sarjana, kita akan meninggikan derajat orang tua, karena titel sarjana itu merupakan titel yang prestis gitu ya buat masyarakat. Terus kemudian dengan kita berkuliah, kita akan membuka banyak pintu untuk mencoba berbagai banyak hal, seperti kuliah ke luar negeri, bertemu dengan berbagai orang yang punya prestasi di bidangnya masing-masing, dan berbagai macam keuntungan lainnya. Mungkin dari orang? Mungkin aku nambahin sedikit ya. Benar kata Mbak Hafi yang barusan sampein, kalau yang namanya kuliah itu penting, dan menurutku itu penting banget. Mungkin beberapa orang mikirnya, kenapa sih harus kuliah? Kenapa nggak kerja aja? Padahal kita itu berkuliah juga orientasinya untuk kerja kok. Jadi analoginya gini, misalkan kita kerja dan kuliah, maksud aku beda ya, dua hal yang berbeda. Kalau kita kuliah itu misalnya kita menempuh, kita mau ke tujuan Jakarta. Kalau kita kerja, kita itu dari sini ke Jakarta, kita menggunakan sepeda motor. Tapi kalau kita kuliah, kita dari sini ke Jakarta itu menggunakan kereta api. Jadi bisa dibayangkan kan, kalau naik kereta api itu bisa lebih cepat daripada naik sepeda motor. Nah, dari kuliah itu tadi bisa menghantarkan kita kepada pekerjaan yang lebih layak dan juga memiliki rentang waktu dan prospek kerja yang lebih baik. Mungkin bagi sebagian orang juga berpikir, nggak juga dong, sukses itu kan bisa dari mana aja. Bener banget. Tapi alangkah lebih baiknya kalau dengan kuliah itu bisa membuat latar belakang kita juga lebih baik.
kuliah itu juga nggak melulu tentang orientasi kerja kok. Dalam pendidikan kuliah itu kita bisa mendapat berbagai hal. Yang tadi Mbak Hafi sampaikan itu benar banget. Sorry ya Mbak, aku masih belum terbiasa. Jadi beberapa hal yang mau aku tambahin itu di dalam kuliah yang nggak bisa kita dapetin itu kita bisa menciptakan sesuatu yang belum kita miliki sebelumnya. Maksud aku di sini dalam perkuliahan kita akan membentuk intelektual diri kita, cara kita menghadapi orang itu gimana, cara kita berbicara terhadap orang itu gimana, cara kita memecahkan suatu masalah itu gimana. Itu pasti bakal berbeda banget daripada orang yang nggak mengenyam bangku pendidikan. Pasti teman-teman di luar sana juga kalau ketemu sama orang yang kurang berpendidikan akan tahu deh bedanya gimana sih nanti jawaban-jawaban mereka, terus sikap mereka ke lawan bicara mereka, itu semua pasti dirasain ya Mbak Alfi. Jadi ada kesenjangan banget antara ketika kamu SMA dengan saat kuliah, bagaimana cara kita berinteraksi dengan dosen itu berbeda dengan bagaimana cara kita berinteraksi dengan guru, sangat berbeda kalau menurut aku. Terus ketika kita berkuliah kita dibentuk pola pikirnya untuk menyelesaikan masalah itu secara sederhana. Kalau misalkan yang tidak mengenyam bangku kuliah mungkin ya, ini beda-beda sih tergantung orangnya ya. Mungkin akan lebih rumit dalam menyelesaikan masalah, tapi di bangku kuliah itu kita diajarkan bagaimana menyelesaikan masalah persoalan secara lebih sederhana begitu dan sistematis. Bener banget. Terus bagi aku pribadi sendiri, karena aku seorang perempuan yang nantinya juga akan memiliki seorang anak, dan itu gimana ya, kalau orang-orang juga pasti berpikiran yang sama sih seharusnya kalau menjadi perempuan, dimana seorang ibu nantinya itu akan menjadi sekolahan pertama bagi anaknya. Jadi sebisa mungkin aku menyiapkan diri aku untuk memiliki pendidikan yang cukup supaya nanti intelektual aku cukup untuk menghadapi anak aku, untuk menjadikan anak aku lebih baik dari aku. Itu semua kan butuh modal dari aku sendiri. Itu aja sih kalau dari aku mungkin. Wah, keren banget nih. Jadi buat teman-teman yang masih bingung mau lanjut kuliah atau kerja sih, nah ini buat referensi teman-teman ya. Oke, pertanyaan selanjutnya teman-teman. Nah, aku juga kan kuliah nih ya Kak, tapi aku juga masih maba dan belum pernah ke kampus, belum pernah ketemu teman-teman. Gimana sih rasanya kuliah offline? Karena kalau Kakak di sini kan udah berpengalaman nih, itu gimana tuh keseruannya? Aura dulu. Kalau dari aku waktu offline dulu itu pertama kali masuk tentunya kita di ospek ya, dan itu benar-benar membuat kesan buat kita sih, karena di sana sama aja kayak kita waktu LDK di SMA, kita itu digembleng. Aku ngerasain bangun malam dan masuk itu sebelum subuh udah harus ada di kampus, malamnya itu kita ngelembur tugas juga. Jadi itu pertama kali aku masuk kampus itu kesannya begitu. Kemudian saat kita masuk kampus, pertama kali sih rasanya mungkin belum ada rasa yang terlalu gimana-gimana ya, karena sama aja sih kayak SMA masuk ke kampus terus cari kelas. Kalau di kampus aku itu sistemnya kelasnya itu berbeda-beda. Kayak mungkin ini semua di kampus sama aja kali yang Mbak Afi ya? Iya, beda-beda. Gitu. Jadi nanti kalau di aku itu kampus aku kecil kebetulan, bukan kampus induk juga. Jadi kalau kita mau pergantian sesi kita harus nunggu di koridor. Terus nanti kita bisa bercanda sama teman-teman. Mungkin ini yang sekarang dirindukan dari masa-masa daring ini karena kita nggak bisa ketemu teman-teman. Kemudian kalau untuk masalah tugas-tugasnya emang bener sih waktu offline itu lebih sedikit tugasnya, dan aku ngerasain waktu semester 1 awal banget itu aku masih slow banget pokoknya. Aku masih ngerasain selesai UAS itu aku masih bisa liburan sama teman-teman aku. Kita pergi naik kereta api bareng di sana, bener-bener have fun banget sih. Jadi kalau di kampus itu kita bisa ngerasain enaknya punya teman dari berbagai macam suku, berbagai macam daerah, yang mana nantinya akan mewarnai hidup kita lebih lagi dari yang dari SMA ini. Kalau SMA itu kan cuman dari regional daerah kita saja ya, jadi kurang berwarna aja gitu. Sedangkan nanti kalau kalian masuk kampus nih, kalian bakal bisa ngerasain banget gimana itu perbedaan. Apalagi kalau di kampus aku sendiri kan mayoritas Kristen, Protestan, Katolik gitu. Jadi aku benar-benar bisa ngerasain yang namanya toleransi. Ya itu aja sih kalau dari aku. Mbak Hafi gimana di kampusnya? Kalau dari aku mungkin lebih lama aku ya, kan aku udah sekarang udah 5 semester. Hal yang gak bisa kita dapetin saat kuliah online adalah tentunya bertemu dengan teman-teman dan mobilitas saat
kuliah offline itu lebih tinggi daripada online. Karena online kita cuma berpindah dari room satu ke room yang lain ya. Tapi kalau misalkan kita kuliah offline ya kita kan berpindah-pindah ruangan sekaligus olahraga ya. Nah kalau misalkan online ini benar-benar kita nggak pindah-pindah, otomatis badan terasa kaku. Terus kalau offline juga karena aku basicnya anak lab, hal yang nggak didapetin saat online tentunya skill lab kita itu menurun karena yang lab online gimana sih ya, nggak bisa kan lab online. Terus jadinya diganti dengan cuma laporan praktikum dengan data yang ada. Tentunya ini nggak menunjang untuk skill kedepannya karena ya beda antara dunia online dengan offline juga. Terus hal yang nggak didapetin khususnya aku pas PPKU, kalau anak IPB semua ada PPKU, ada apa tuh namanya asrama, di mana di situ terkumpul miniatur Nusantara dari berbagai daerah ada di situ. Kalau misalkan orang yang mahasiswa yang ngekos dengan asrama tentunya beda, channel pertemanannya juga beda, terus kebersamaannya juga beda. Sayangnya yang PPKU sekarang angkatan 57 tidak merasakan bagaimana keseruan PPKU atau asrama itu karena di situ kita benar-benar ngerasain. Aku baru pertama kali asrama saat PPKU itu. Yang namanya kita harus kumpul bareng orang dari berbagai latar belakang yang kita nggak kenal, terus tuh disatukan dalam satu ruangan dan harus bekerja sama untuk membangun solidaritas di asrama itu susah ya. Dulu aku waktu pas awal-awal sering banyak nangisnya, banyak kangen masa SMA-nya, padahal kan ya nggak mungkin bisa diulang. Tapi makin kesini justru solidaritas itu makin terbentuk dan pas masanya perpisahan asrama itu malah nggak pengen pisah gitu. Terus pas MPKMB lagi, MPKMB itu kan apa namanya? PP Itu ospek itu bukan? Ya. Kalau di aku namanya inisiasi. Oh inisiasi. Iya. Ya tentunya buat mahasiswa baru, masa-masa inisiasi atau MPKMB itu adalah masa yang paling menyenangkan karena panitianya disuruh menyiapkan acara sedemikian rupa yang paling bikin mengenang di hati adik-adiknya, dan itu tuh seru banget menurut aku, khususnya di IPB sih. Kalau mungkin di universitas lain juga sama sepertinya ya. Kalau yang online langsung nih gimana? Iya, online Kita juga langsung perlu gimana? tahu. Kalau aku online ya bosen banget sih Mbak. Cuman ya apalagi kan aku di vokasi kan 60% praktikum. Jadi ya praktikumnya ya kayak gitu-gitu aja. Jadi Sama ya kita ya, berarti. nggak ngerasain yang sebenarnya gitu ya. Kalau Putra sendiri Putra juga online kan ya sekolahnya? Ya, Putra juga online. Jadi materi itu agak susah dipahamin kan kalau misalnya langsung dari gurunya itu bakalan lebih gampang tuh Mbak. Jadi kita juga bakalan susah banget buat nerapin ke otak kita gimana sih pelajaran itu. Iya. Itu aja sih. Soalnya kalau misalkan kita offline itu kan kita manusia sosial ya. Manusia Iya, itu kan betul. makhluk sosial. Kebutuhan untuk berinteraksi dengan manusia lain itu merupakan sesuatu yang fundamental gitu ya. Kita harus berinteraksi dengan orang yang nggak bisa ditunjang secara online gitu. Nah kalau misalkan online ini justru malah ketika kita banyak melihat HP untuk berinteraksi dengan orang, bawaannya bukannya malah senang tapi malah pusing, iya nggak sih? Soalnya kalau offline juga meskipun banyak tugas, banyak beban, tapi karena ketemu teman-teman tuh Iya, karena benar banget. jadi nggak ngerasain apa-apa. Setuju, setuju. Kayak enjoy aja. Jadi untuk Mbak Hafi sama Mbak Aurel lebih milih online atau offline? Ya offline. Kalau aku sih sebenarnya kalau dari sisi materi ya, karena aku juga semester ini belum ambil praktikum kayak gitu. Jadi kalau di aku itu praktikumnya kayak semacam sidang, terus perancangan undang-undang kayak gitu-gitu. Nah kalau untuk semester aku sampai sekarang ini belum ada praktikum, jadi untuk materinya itu masih bisa kita terima dengan baik sih, karena itu baru teoritis aja. Paling tugas-tugas juga masih bisa kita atur. Jadi kalau menurut aku, kalau dari segi kualitas pembelajarannya ya, aku sih nggak terkendala kalau offline ataupun online, karena itu sama-sama, kalau bagiku sama-sama bisa aku mengerti gitu. Tapi kalau emang untuk sosialisasi, menjalin relasi ataupun kita perlu ketemu teman, itu bener-bener enak di offline sih. Dan untuk berorganisasi pasti lebih menguntungkan saat offline. Ya, kalau aku basicnya anak lab harus offline. Apalagi semester 5, semester 6 itu semester ibaratnya inti dari jurusan kita itu matkulnya ada di semester tersebut. Ketika kita nggak mengerti di semester tersebut, ya apa yang bisa kita bawa untuk skripsi gitu. Sedangkan materinya semua ada di semester tersebut begitu.
Berarti kurang lebih sebenarnya lebih pada milih offline sih ya, karena lebih seru dan juga ya pokoknya waktunya lebih enak juga. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Mbak. Jadi kalau keuntungan kuliah itu apa sih? Kan banyak dari teman-teman, mending kerja dapat uang bisa bantu orang tua. Kalau misalnya kuliah itu mungkin bakalan ngeluarin uang banyak buat orang tua. Jadi menurut Mbak Hafi sendiri gimana nih? Oke, dari aku ya. Keuntungan kuliah yang gak kita dapetin ketika orang lain memilih untuk tidak kuliah adalah yang pertama adalah yang paling mahal itu relasi. Ketika kita kuliah, kita akan mendapatkan banyak relasi yang belum tentu orang yang tidak berkuliah itu akan mendapatkannya. Karena ya cuma dengan kuliah kita bisa mendapatkan dosen-dosen yang bermutu atau handal di bidangnya yang sudah terkenal tidak hanya dari skala nasional tapi skala internasional juga. Terus apa lagi ya? Banyak sih etika sih, adab kepada guru yang ketika kuliah itu sangat terasa berbeda dibanding saat SMA. Aku merasakan oh kalau misalkan udah kuliah itu yang ngomongnya tuh kamu itu dengan Anda gitu. Terus saya yang benar-benar pakai saya dulu. Aku kalau waktu SMA ngomong ke guru juga masih pakai aku, tapi sekarang ngomong ke dosen harus pakai saya. Itu yang aku rasain banget perbedaan antara kuliah dan SMA. Ngebahas tadi ya kenapa sih harus kuliah dan bukannya kuliah itu menghabiskan biaya yang begitu banyak. Sebenarnya kuliah itu kalian nggak perlu mikirin biaya di awal ya. Mungkin emang di awal itu kalian pusing dengan biaya-biaya di kuliah karena cerita-cerita dari kalangan atas yang menyebar rumor kalau kuliah itu mahal. Tapi sebenarnya kalau kalian lebih milih kerja daripada kuliah, ada beberapa solusi untuk itu. Kalian itu sebenarnya bisa kuliah sambil kerja, jadi nanti kalian bisa ambil part time, kalian bisa ambil jobless, kalian bisa apapun itu yang menghasilkan uang. Toh sekarang juga udah zamannya bisnis online, dan kalau kalian mau kuliah sambil bisnis online itu malah lebih bagus juga kan. Kalian bisa ambil pendidikannya, kalian juga bisa ambil uangnya, jadi kalian bisa membiayai kuliah kalian sendiri. Terus masalah tadi relasi, bener banget. Relasi itu benar-benar harus kita ciptain sendiri saat kita kuliah, karena aku ada pengalaman dari cutting aku sendiri. Dia itu lulusan kemarin dan dia itu awalnya mau jadi hakim, kemudian dia ikut tes CPNS tapi dia nggak lolos, tapi akhirnya karena dia dikenal oleh dosen, jadi dosen ini merekomendasikan dia untuk kerja di sebuah law firm. Bayangin ya teman-teman, kan tadi aku bilang kalau kita cari kerjaan, emang kuliah itu orientasinya kerja. Jadi nanti kalau kalian emang kualitas diri kalian baik saat kuliah, seluruh dosen dan teman-teman yang punya job juga bakalan nawarin dulu ke kalian. Itulah pentingnya di kuliah itu untuk membangun suatu relasi. Jadi saran aku buat teman-teman yang nanti mau kuliah sih, jangan sampai kalian cuma jadi kupu-kupu aja, karena berorganisasi, berteman dengan lingkungan sekitar itu perlu banget sih, gitu. Yeah. Oke, keren banget nih. Jadi relasi itu suatu hal yang penting ya menurut Mbak sekalian tuh. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen kuliah tapi nggak ada dananya, kita bisa manfaatin teknologi yang ada dengan bisnis online. Jadi kalian kuliah sambil bisnis. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Mbak. Nah, oke, kita ke pertanyaan selanjutnya itu mengenai biaya kuliah dan juga beasiswa. Aku tuh sering banget dengar kalau kuliah tuh mahal, terus buat dapat beasiswa tuh susah. Tapi kan setiap kampus beda kan ya Mbak. Jadi boleh tolong jelasin mengenai biaya kuliah dan bagaimana cara mendapatkan beasiswa. Dari Mbak Hafi dulu. Oke. Kalau untuk beasiswa itu masing-masing kampus beda ya. Jadi kalian bisa cek aja di website masing-masing kampus yang kalian tuju. Kalau IPB sendiri, setahu aku sekarang termurahnya itu 2.400.000, itu disesuaikan sama yang dapat beasiswa KIP kuliah sekarang. Itu. Jadi beda-beda ya Rel. Kamu juga beda kan? Benar-benar beda. Ya. Tapi mungkin ada beberapa pengalaman yang mau aku bagi sedikit. Kalau di PTS tentunya ini dari berdasarkan pengalaman aku dan juga pengalaman teman-teman aku yang udah masuk PTS. Kalau di PTS itu ada beberapa sistem pembayaran. Jadi misalnya pembayaran uang yang besar itu di awal, atau ada juga pembayarannya nyicil kayak menurun gitu. Misalnya di semester 1, ini untuk pembayaran yang besar di awal ya. Misalnya di semester 1 itu kita diminta pembayaran 5 juta. Kemudian nanti untuk semester berikutnya itu tetap
dengan jumlah SPP tetap dan juga SPP variabel dihitung dari setiap SKS-nya. Dan kebetulan ini merupakan sistem yang ada di kampus aku. Kemudian sistem yang kedua itu ada yang menurun tadi. Jadi nanti uang di depan itu nggak sebesar kayak uang yang sistem kampus satunya tadi yang aku jelasin. Kalau yang menurun ini biasanya lebih relatif murah, dan kemudian setiap semesternya itu akan menurun lagi hingga nanti di semester akhir biaya kuliahnya itu yang paling kecil. Kemudian kalau untuk beasiswa, bener banget tadi kata Mbak Hafi, beasiswa itu sebenarnya tergantung kebijakan dari kampusnya masing-masing. Tapi kalau dari pemerintah juga sebenarnya memfasilitasi untuk PTS juga, kayak KIP kuliah tadi yang disebutin sama Mbak Hafi. Di PTS juga kalian bisa dapat kok untuk KIP kuliah tadi. Pengurusannya mungkin kalian bisa cari sendiri di websitenya. Kemudian kalau dari internal kampusnya tentunya kalian bisa cari-cari di kampus yang mau kalian tuju. Kalau di kampus aku kebetulan alhamdulillah juga aku udah ngerasain 2 kali beasiswa. Di beasiswa yang semester ketiga itu aku full SPP tetap dan SPP variabel. Kemudian di beasiswa ini aku dapat yang SPP tetapnya aja. Jadi kalian kalau mau kuliah nggak usah bingung-bingung. Sebenarnya beasiswa itu ada dan banyak banget. Tapi karena kalian belum jadi mahasiswa aja, jadi kalian belum tahu gitu linknya kemana nih carinya, terus ini tuh gimana sih, itu kalian belum tahu aja. Kalau kalian udah jadi mahasiswa, sebenarnya kalian kuprek di situ, itu banyak banget yang bahas. Setuju, apalagi di zamannya mudah akses informasi kayak gini, banyak tuh di Instagram bertaburan peluang beasiswa dari gak cuma dari yang negeri, tapi dari yayasan tertentu juga banyak mengadakan beasiswa. Kalau aku alhamdulillah kemarin dari semester 1 itu lolos beasiswa KIP kuliah, dan aku juga baru tahu nih kalau misalkan KIP itu ada buat swastanya. Oh gitu ya, menarik juga ya. Terus banyak beasiswa, kunci dari bagaimana cara kita mendapatkan beasiswa adalah dengan mendaftar. Karena kalau misalkan kita nggak daftar, ya mau gimana bisa kita mau keterima gitu. Walaupun persyaratan beasiswa itu sebenarnya agak ribet ya. Harus melengkapi formulir ini, terus tuh bikin esai ataupun bikin motivation letter. Tapi kalau kalian menjalaninya dengan ikhlas, karena beasiswa itu kan kebutuhan masing-masing ya. Kalau kita ingin meringankan beban orang tua, ya kita harus mendaftar beasiswa. Jadi mau sulit kayak mau gampang kayak harus kita selesaikan administrasi beasiswa itu sampai kita lolos keterima. Karena nanti imbasnya juga buat kita, uangnya buat kita sendiri gitu. Syukur-syukur bisa ngasih ke orang tua ya. Nah itu buat teman-teman yang masih bingung dan mendengar perkataan-perkataan orang lain yang katanya kuliah itu mahal. Sebenarnya enggak, kayak tadi jelas sama Mbak Aurel kalau sistem pembayarannya beda-beda ya Mbak, nggak harus yang satu kali langsung bayar. Terus ada juga yang nyicil kan. Terus banyak juga beasiswa, kalau kalian bingung tuh kayak kitanya harus yang diri sendiri ya Mbak. Iya betul. Yang harus berusaha, terus mau ngurus-ngurusnya juga. Setahu aku sebenarnya masing-masing kampus juga punya akun tersendiri. Maksudnya kayak teman di IPB, di Mawa IPB itu tuh khusus menyediakan informasi mengenai beasiswa. Tinggal dari kitanya mau nyari atau enggak gitu. Ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya nih ya. Nah yang aku lihat kakak-kakak ini kan waktu SMA tuh anaknya anak organisasi banget kan, aktif. Nah kalau sekarang ya kan. Nah kalau di kampus nih sekarang ikut organisasi gitu nggak? Terus seberapa penting sih organisasi itu? Kayak kalau buat nanti kerja kayak gitu itu penting nggak? Dari Mbak Aurel dulu deh kayaknya. Aduh kayaknya nih. Kalau aku sih kebetulan aku di kampus juga baru gabung organisasi kali ini, dan ini bukan organisasi kampus sih, lebih tepatnya komunitas kampus. Jadi komunitas aku itu independen, mereka berdiri sendiri, dan ini baru di fakultas aku doang, dan sekarang lagi bertahap untuk merintis ke tingkat universitasnya. Kalau menurutku seberapa penting sih berorganisasi di kampus itu? Tadi balik lagi, untuk menjalin suatu relasi tentunya kita butuh lingkungan yang mendukung. Nah, kalau kita bisa menjalin relasi, alangkah lebih baiknya relasi yang kita ciptakan itu di organisasi tadi. Karena di dalam organisasi tadi itu kita bakalan ngeluarin skill kita bakalan ngeluarin cara-cara kita menghadapi masalah. Jadi teman-teman kita di organisasi itu bakal tahu, oh kita tuh gini orangnya, oh kita tuh cara menyelesaikan masalah kita tuh gini, sebijaksana apa sih kita dalam memecahkan masalah. Mereka itu bakal tahu kompetensi kita lebih banyak daripada teman-teman kita di pergaulan kita.
Nah, tapi yang jadi masalah itu meskipun kalian udah aktif berorganisasi, tapi kalian nggak punya skill untuk menjalin relasi, itu yang lebih menyusahkan sih kalau bagiku. Jadi yang penting kalian pertama punya dulu skill untuk menjalin relasi, baru kemudian kalian tingkatkan relasi kalian itu dalam berorganisasi. Begitu. Nah, Hafi gimana? Tapi kalau yang berarti kalau yang introvert kayak gitu-gitu susah buat organisasi. Benar. Kalau menurutku introvert itu sebenarnya masih bisa berorganisasi, tapi untuk menjalin relasi itu akan lebih sulit karena introvert itu bukan berarti mereka nggak bisa berkembang dan nggak bisa bekerja ya. Mereka tetap bisa, tapi untuk menjalin suatu relasi itu akan lebih sulit karena kan nanti untuk bekerja itu kita dibiasakan untuk kerja tim. Nah, pembiasaannya itu bisa kita mulai sejak kita masuk kuliah. Di kuliah ini kerja tim bisa kita latih dengan berorganisasi ataupun dengan kepanitiaan lainnya. Kalau menurut aku sih gitu, Mbak. Oh ya, I see. Kalau menurut aku seberapa penting dari organisasi, penting banget ya. Dulu waktu pas PPKU aku ikut PPKU itu tingkat pertama, ikut sekitar 3 organisasi. So-soan banget ya. Tapi aku tuh tipe orang yang gak suka dia. Maksudnya kalau orang lain ikut ambil peran, kenapa kita harus diam? Kita harus ikut ambil peran juga dong. Ketika orang lain bisa untuk menjalin banyak relasi, untuk aktif di sana sini, ya udah gue juga bisa gitu. Jadi dengan adanya banyak organisasi, kita jadi banyak mengenal teman yang di luar dari jurusan kita, ya. Tentunya ya balik lagi sih, relasi itu penting banget apalagi saat menggeluti dunia kerja. Karena di dunia kerja kita pakainya teamwork ya. Nah, kalau misalkan nggak dilatih dari semenjak mahasiswa, dari banyak mencoba berbagai pengalaman teamwork, nah kalian nggak mungkin bisa survive tuh nanti di dunia kerja kalau misalkan nggak dilatih sejak masa mahasiswa. Gitu. Dari aku cukup. Kalian mau nambahin nggak? Main apa ya? Belum ada. Berarti ini organisasi itu penting banget karena lagi-lagi relasi yang Iya. Sama ini kalau kalian organisasi, kalian sekaligus kuliah bisa melatih bekerja di bawah tekanan. Dalam artian tekanan dunia kuliah sama amanah di organisasi yang kita kan gak cuma kumpul bahas sesuatu yang gak penting, tapi kan pasti ada tujuannya akan bahas sesuatu itu. Nah, di saat itu bekerja di bawah tekanan adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan di dunia kerja karena ya itu merupakan skill yang nggak bisa didapat kalau kalian nggak kuliah. Dengan di kuliah kalian bisa mendapatkan skill tersebut. Bener banget. Dan kalau organisasi di kampus itu biasanya rapat-rapat diadain malam nggak sih? Iya bener malam. Soalnya kan pagi sampai sore kita sibuk kuliah. Jadi banyaklah kalian nanti saat mahasiswa udah nggak asing lagi melihat saat malam tuh bukannya makin sepi malah makin rame karena banyak perkumpulan mahasiswa yang rapat terus tuh pulangnya sampai jam 10 malam atau bahkan pagi jam 1 itu udah biasa kali buat mahasiswa ya. Nah itu berarti seru banget ya Mbak, selain bisa menambah relasi, terus bisa meningkatkan soft skill dan hard skill. Iya benar. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Oke nih Mbak, pertanyaan selanjutnya kan mungkin dari mahasiswa tuh banyak banget yang sibuk ya. Sebenarnya tuh mahasiswa tuh sesibuk apa sih dari Mbak Aura dulu deh. Kalau sibuknya mahasiswa itu relatif ya kalau menurutku, tergantung dia mau ambil kesibukan atau enggak. Tadi sempat dibicarakan juga sama Mbak Hafi, bayangin dia waktu semester awal udah ambil 3 organisasi sekaligus dan itu bisa kebayang betapa sibuknya dia. Nah sedangkan aku dulu waktu awal-awal aku nggak ambil organisasi dulu, tapi aku cuma ambil beberapa kepanitiaan aja yang aku sesuaiin juga jadwalnya sama kegiatan-kegiatan aku yang lain. Dan menurutku kalau masalah sibuk, semuanya itu masih bisa diatur sih seberapapun sibuk kalian. Kalau kalian bisa memanage waktu dengan baik dan benar, semuanya itu bakal tertangani. Dan kalau kalian nggak bisa memanage waktu, ini juga jadi kesempatan yang baik buat kalian supaya kalian bisa belajar gimana cara bagi waktu antara mengemban tanggung jawab yang tadi Mbak Hafi sampaikan dan gimana cara kalian untuk belajar menyelesaikan tugas kalian di perkuliahan. Ya, terus apa ya? Sesibuk apa dunia kuliah? Dulu aku ingat banget, aku nggak sibuk pas semester 1 itu masih bisa tidur siang dan itu merupakan apa ya? Surga kali ya buat dunia mahasiswa. Tidur siang itu sesuatu yang langka karena
yang jam 1 kan masa-masa ngantuknya ya, jam-jam ngantuk tapi kita dipaksa buat kuliah. Ya udahlah ya kalau misalnya kita nggak masuk nanti otomatis kita termasuknya apa gitu, nanti malah berabe urusannya ke depannya ya. Nah ya udah, jadi ketika kita sibuk, yang pasti yang harus diutamain adalah jangan lupa makan, karena kesehatan itu penting banget. Aku nih punya kebiasaan buruk karena aku nge-lab banyak laporan praktikum. Jadi aku tuh belum makan kalau tangan tuh belum gemeter. Nanti laporan dulu kayak gitu. Nah ujung-ujungnya pernah sampai sakit di suatu kegiatan, lagi kegiatan turun lapang sama mahasiswa Jepang sama mahasiswa Indonesia juga. Nah di situ bukannya kita malah senang-senang sama mahasiswa Jepang ataupun tukar budaya gitu ya bisa dibilang, tapi malah di situ aku sakit dan dirawat, dan itu tuh kayak ya Allah cuma gara-gara nggak makan doang kayak gitu. Sesuatu yang padahal anak gizi tuh harus tahu nggak sih kalau makan itu sebegitu pentingnya, dalam artian sarapan ataupun makan siang dengan tepat waktu di jamnya itu merupakan hal yang penting, tapi masih mahasiswa gizi aja nggak ngerti gitu. Kayak gimana mahasiswa yang lain ya, tapi jangan ikutin kayak aku. Makan itu penting, minum itu juga jangan sampai lupa. Saking kalian asiknya nugas tiba-tiba lupa minum, dehidrasi, nanti kan malah berabe ya, malah urusannya ke penyakit, itu malah lebih bahaya. Wah, keren banget nih. Jadi sebenarnya dunia mahasiswa itu nggak sibuk asal kita bisa memanage waktunya. Oke, gimana nih pertanyaan selanjutnya? Nah iya, kan dunia kuliah tuh nggak cuma seneng-seneng aja, pasti ada suka dan dukanya. Kakak tuh pernah nggak sih ada penyesalan? Contohnya kayak aku tuh kadang tuh ngerasa, ih kenapa ya nggak kerja aja, kerja kan dapat duit, sedangkan kuliah ya kayak gini lah. Pernah nggak Kak? Terus penyesalannya dalam bentuk apa? Aku izin jawab yang pertama ya. Jadi penyesalan aku pas selama kuliah mungkin aku kurang survive kali ya. Dalam artian aku masih kurang mencoba hal seperti exchange. Itu aku belum pernah apply, tapi bahannya udah pernah, tapi qadarullah belum lolos. Terus hal seperti mencoba berbagai macam lomba, karena nggak sih, ini cuma alibi doang, sibuk lapar, jadi nggak mau nyoba lomba-lomba, itu cuma alibi doang guys. Terus apa ya, sama ini ketika kita kumpul sama teman yang udah kerja, otomatis di situ kita bakal ngerasain insecure saat teman kita udah bisa ngasih penghasilan buat orang tua. Itu kan merupakan hal yang sesuatu yang ingin kita lakukan ya, sekaligus berbakti dan bisa memberi manfaat juga untuk orang tua. Tapi ya kata guru aku, ini belum saatnya, nanti akan ada saatnya kamu memberikan sesuatu juga sama seperti teman kamu yang bekerja, tapi nanti kamu saat ini mengumpulkan bekal dulu, ilmu yang banyak untuk bisa menghasilkan sesuatu yang lebih dari orang yang bekerja tadi. Iya nggak sih gitu menurut aku? Kalau dari aku sendiri sih, pertama sesal dari diri aku itu karena aku awal-awal dan mungkin sampai sekarang masih terlalu mementingkan pendidikan aku sendiri. Jadi aku hampir melupakan bahwa kegiatan organisasi dan relasi itu penting banget buat kedepannya. Bahkan dulu waktu awal-awal untuk ujian aja aku nyiapinnya sampai 2 minggu sendiri. Itu aku cicil. Mantap banget ya Allah. Bener-bener, makanya ini salah satu yang aku sesalin juga sih. Temen aku ada yang dari semester 1 dia udah aktif banget, bahkan poin spamanya itu udah full. Kalau di Bahafi ada nggak ya, spama itu kayak satu buku yang minimal harus kita capai untuk kelulusan. Jadi dia tuh isinya ada kegiatan-kegiatan di akhir sih, namanya apa ya, SKPI surat keterangan SKPI pokoknya pendamping ijazah gitu, yang membuktikan bahwa selama kita kuliah kita udah aktif di berbagai organisasi. Iya, itu nanti ada poin tertentunya juga. Iya betul begitu. Nah itu ada temen aku yang baru semester 1 aja dia udah full, bayangin udah full, dan aku belum full tapi udah nyicil sih, dan itu aku udah sesalin sih. Jadi terlalu berfokus pada pendidikan aja juga nggak baik, karena relasi yang tadi kita bahas itu benar-benar penting dan aku menyadari itu baru sekarang. Jadi mungkin penyesalan terbesar aku sih dari situ. Oke, berarti kita tuh kayak harus bersyukur atas apa yang kita jalani dan apa yang kita dapatkan. Karena aku juga pernah dapat kata-kata dari Twitter atau dari mana gitu, katanya tuh kita harus menyelesaikan apa yang telah kita mulai, bener nggak Mbak? Iya benar, kita harus bertanggung jawab sama apa yang udah kita mulai. Lagi juga
waktunya orang masing-masing itu kan beda-beda ya. Waktunya sekarang kita kuliah, dia kerja, dia udah bisa ngasih penghasilan ke orang tua. Ya udah, waktu kita nanti ada waktu bertumbuhnya sendiri-sendiri. Jadi nggak usah iri sama pencapaian orang lain, justru harusnya jadi motivasi gitu. Nah, ini pertanyaan terakhir nih, coba Putra bacain. Nih Mbak, jadi gambaran apa sih yang gambaran pekerjaan apa yang bakalan Mbak pikirin buat selesai kuliah itu? Buat Mbak Api dulu deh. Dulu aku kenapa milih ahli gizi, jadi gizi masyarakat karena aku mau jadi konsultan dan ngelihat prospek dari jurusan gizi ini salah satunya adalah menjadi konsultan. Udah kebayang nih selama perkuliahan bakal apa aja sih yang digeluti, kayak misalkan kita bekerja di rumah sakit atau bekerja di industri juga bisa sebagai quality control, atau bekerja di catering itu juga bisa kayak gitu. Sejauh ini dari yang aku tahu gizi itu prospek kerjanya luas karena selagi manusia masih membutuhkan makanan, di situ gizi dibutuhkan. Asik. Kalau dari jurusan aku sendiri sih beberapa prospek kerjanya itu kayak yang sering kalian lihat, kayak lawyer, terus hakim, jaksa. Tapi di corporate juga ada kok, jadi kita bisa terjun ke perusahaan-perusahaan gitu, jadi legal staff mereka, atau kita juga bisa jadi konsultan hukum, atau di jalan-jalan pasti kalian pernah lihat ada notaris gitu, itu juga kita bisa banget. Tapi mungkin jenjang pendidikannya ada yang harus ditempuh lagi, kayak untuk lawyer itu ada satu kekhususan profesi lagi yang harus kita tempuh untuk menjadi lawyer dari S1. Kemudian kalau untuk hukum, kenapa sih aku milih hukum? Bener kata Mbak Hafi tadi, kalau di gizi itu selama orang butuh makanan pasti profesi gizi akan selalu dibutuhkan. Nah, kalau hukum juga sama aja, ibaratnya gini, dari kita lahir sampai kita mati itu semuanya ada hukumnya. Kita lahir, kita harus dicatatkan ke catatan sipil. Kemudian saat kita mati juga kita harus mencabut pokoknya kita harus catatan lagi ke catatan sipil. Jadi semuanya itu rangkaian tadi akan selalu ada di kehidupan kita. Oleh karena itu penting banget buat kalian yang mencari jurusan atau belum ketemu jurusannya tadi, melihat beberapa prospek kerja yang ada di pilihan-pilihan jurusan kampus di Indonesia. Gitu sih kalau menurutku. Wah, keren nih. Dari Mbak Hafiz sama Mbak Aurel sendiri ada motivasi nggak sih buat teman-teman nih yang pengen lanjut kuliah? Apa sih motivasinya dari Mbak Aurel dulu? Kalau dari aku sih, bagi kalian yang bingung lanjut kuliah atau lanjut kerja, sebenarnya di kuliah juga bisa nyambi kerja. Jadi kalian bisa kuliah kerja bisa banget. Karena teman aku juga banyak banget yang kayak gitu. Mereka ambil part-time jadi barista atau mereka jadi guru les di beberapa tempat. Terus kalau masalah lainnya, kalau kalian kesulitan biaya, sebenarnya kalian bisa sesuaikan dengan pilihan daerah kampus yang kalian ambil. Contohnya dari beberapa yang daerah yang katanya lebih murah biaya hidupnya, itu kalian bisa coba. Kayak di Jogja itu, aku berbagi pengalaman sedikit ya. Biaya makan aku di Jogja itu ada satu rumah makan. Di sana itu sistemnya prasmanan. Jadi kita ambil nasi lauk sendiri, terus nanti kita minta minumnya itu bisa apapun, terserah kalian. Air putih disediakan gratis, dan sekali makan itu biasanya aku cuma makan sekitar 4-7 ribu aja. Itu udah termasuk air minum. Air minumnya itu es teh manis, harganya cuma 1.000. Murah banget. Jadi iya, makanya kalau kalian berusaha cari biaya kampus yang relatif murah, itu juga perlu diperhatikan pemilihan daerah kampusnya. Karena kalau kalian milih di Jakarta, jangan harap deh kalian 4.000-7.000 dapat nggak ada apa. Iya, makanya kan selain beasiswa ataupun biaya kuliah yang kalian khawatirin, ada hal lain yang lebih besar juga biayanya, yaitu biaya hidup. Betul. Dan saat kuliah, jangan sampai kalian biaya hidup atau lifestyle kalian itu mengikuti teman kalian. Betul, ya, iya. Soalnya ada di kampus aku sendiri, temen aku mengikuti lifestyle teman-temannya. Karena di sana lingkungannya emang memaksa dia begitu. Dia kalau nggak begitu emang sepi temennya gitu loh. Jadi dia benar-benar mengubah dirinya 180 derajat. Tapi untungnya dia berhasil survive dan dia bisa sampai sekarang. Dia juga aktif. Itu kan bagi beberapa orang mungkin bisa, tapi bagi beberapa orang yang nggak mumpuni untuk itu, kita nggak tahu kan sampai mana
kemampuan kita. Jadi ada lebih baiknya kalau kita bisa mengatur semuanya itu di awal, baik biaya kuliah maupun biaya hidup nantinya. Iya benar. Terus emang kalau misalkan di Jogja mah wajar ya, murah banget. Iya, Temen benar, aku Mbak. juga Makanya- kayak misalkan kita beli makanan apa sih di sini di museum yang mahal ya di sini Iya, iya. tapi di Jogja mungkin bisa dapat lebih murah dari Iya, betul. di sini. Terus kalau di Bogor sendiri biaya hidupnya masih bisa dibilang 11-12 sama di sini di Indramayu. Tapi beda kalau di kota. Iya. Kota lebih mahal ya nggak sih? Apalagi kamu deket Botas, Botani Square Mall gitu ya. Godaan ke mallnya itu berat banget karena kita yang anak desa jarang ke mall, terus tiba-tiba kampusnya di samping mall itu aku nggak tahu sih, semoga aja kamu kuat ya Put ya. Jangan ngikutin teman karena emang benar kata Aura, teman itu benar-benar membawa ke arah mana pergaulan kita. Kalau misalkan teman-temannya positif dalam artian berjuang untuk kehidupan yang lebih baik, kayak selalu bersemangat buat kuliah, terus tuh berprestasi, itu mungkin kalian akan ketularan. Tapi ketika teman-teman kalian yang sukanya nongkrong, hobinya kalau habis kuliah tuh jajan yang ke KFC, McD kayak gitu, otomatis kalian itu kita sebagai anak yang biasa-biasa aja, maksudnya berlatar belakang keluarga yang sederhana, terus menyeimbangi kehidupan mereka yang wow, ya mungkin mereka mampu gitu ya. Ya kita mungkin nggak bakal bisa walaupun anak beasiswa punya dapat subsidi 700.000 dari pemerintah, tapi pemerintah memberikan uang itu bukan untuk seneng-seneng kita, Betul. untuk biaya pendidikan kita seperti membeli buku ataupun yang biaya lab dan lainnya kayak gitu. Jangan deh ngikutin temen yang gagah karena emang bener banget kalau misalnya perkuliahan tuh lingkaran pertemanan sangat menentukan kita. Aku kalau misalkan dulu di SMA tuh ibaratnya aku suka di IPB karena lingkungan yang baik. Dalam artian keislaman itu baik Kak. Kenapa aku milih IPB? Karena memungkinkan banyak banget orang hijrah gitu. Hijrah. Wah, semoga jawaban dari Mbak Aura sang Mbak Hafi bisa menjadi referensi buat teman-teman yang masih bingung nih mau pilih jurusan apa sih. Dan jangan lupa kalau misalnya kita memiliki waktu luang, sebaiknya kita itu menyalurkannya dengan kegiatan yang positif. Contohnya ikut berorganisasi ya. Oke, kalau gitu kita udah selesai nih ngobrol-ngobrol sama kakak-kakak yang keren banget ini. Terima kasih buat Mbak Hafi, buat Sama-sama, Mbak terima Aurel kasih yang juga. udah menyempatkan waktunya untuk datang. Makasih juga buat Mbak Puput yang udah nyempetin waktunya. Sama-sama.